Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Ina ya di sini, Ina Puspitasari. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, jangan lupa ya, teman-teman, di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu diam di rumah. Jangan lupa stamina tubuh dijaga ya. Harus selalu makan yang sehat ya teman-teman ya. Nah, sebelum mengawali kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Yuk kita ucapkan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu diberi kesehatan ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Ina akan memaparkan tentang ikan air tawar teman-teman ya. Nah, ikan air tawar banyak macamnya teman-teman ya. Ada ikan mujair macamnya ya. Ada ikan mas, ada ikan lele, ada ikan gurame ya. Terus ada ikan nilam banyak. Ikan air tawar yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala teman-teman ya. Nah, macam-macam dari ikan air tawar yaitu ada ikan mas, ikan mujair, ikan gurame, ikan nilam, ikan lele ya teman-teman ya. Nah, itu macam-macam dari ikan air tawar teman-teman ya. Nah, sekarang yaitu dari warna-warnanya ya teman-teman ya. Nah, warna-warna dari ikan air tawar banyak macamnya ya. Warnanya ada hitam, ada merah ya, ada oranye dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa mengamati di kolam ikan air tawar ya teman-teman ya. Nah, manfaat ikan air tawar, siapa yang tahu? Nah, betul ya teman-teman, manfaat ikan air tawar yaitu untuk kesehatan tubuh kita. Nah, otak kita biar cerdas ya teman-teman ya. Nah, itu apa perkembangbiakan? Nah, perkembangbiakan ikan itu misalkan contohnya ikan mas. Nah, ikan mas dibuat dulu kolam ikan tersendiri. Nanti di antara jantan dan betina dikawinkan. Ikan dewasa jantan dan betina dikawinkan. Terus kemudian dikasih tempat yang khusus. Nah, nanti mereka bertelur. Setelah bertelur menjadi anak ikan, dan setelah menjadi anak ikan mereka akan berkembang menjadi ikan besar. Nah, itu terus perkembangbiakannya proses berputar di situ. Nah, untuk ikan air tawar yang paling mudah dalam proses perkembangbiakannya yaitu ikan nila ya. Kalau ikan nila, mereka ikan tersebut tidak perlu tempat yang khusus. Mereka akan berkembang biak dengan mudah prosesnya.
itu ya proses perkembangbiakan ikan. Nah, sekarang kita beralih ke manfaat ikan air tawar. Ya, teman-teman harus suka memakan ikan air tawar ya teman-teman, karena ikan air tawar sangat banyak kandungan gizinya untuk kesehatan juga kecerdasan kita. Nah, untuk kesehatan tulang, mempunyai zat besi ya. Nah, untuk kecerdasan otak kita, di ikan tersebut banyak sekali kandungan gizinya, yaitu omega 3. Karena ikan air tawar banyak diperoleh di kita, jadi teman-teman harus menyukai makanan ikan supaya otak kita cerdas dan pintar ya teman-teman ya. Nah, itu manfaat dari ikan. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara kita merawat atau menyayangi ikan. Bagaimana? Ayo. Nah, betul, kita harus selalu memberi makan ikan ya. Makanan ikan itu banyak ya teman-teman. Di antaranya yaitu pelet. Nah, ada bermacam-macam pelet bentuknya, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kalau pelet yang kecil itu khusus untuk anak ikan. Nah, kalau pelet yang besar itu untuk ikan dewasa teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa melihat atau membeli di toko-toko pakan untuk makanan ikan air tawar tersebut. Nah, disayangi ya teman-teman, ikannya harus diberi makan biar sehat ikannya teman-teman ya. Itu Nah, kalau untuk makanan ikan nila di kampung gampang ya, ada lumut. Nah, kalau untuk ikan gurame, makanannya kalau di desa-desa gampang diperoleh, ada daun pepaya ya teman-teman ya, ada daun talas. Nah, itu gampang dan dapat dimudah juga murah, tidak memerlukan biaya ya. Nah, itu makanan untuk ikan. Harus selalu kita rawat ikannya ya, biar sehat ya ikannya, biar tumbuh menjadi besar ikannya. Nah, sekarang kita akan membahas untuk olahan dari ikan. Olahan dari ikan teman-teman apa? Yo, iya betul. Nah, ya, olahan dari ikan diantaranya yaitu bisa dipepes. Nah, dipepes kita pertama harus membersihkan dulu ikannya ya. Nah, kemudian kita membuat bumbunya, dibumbui dulu. Juga kita harus menyediakan daun pisang untuk membungkus atau untuk memepes ikan tersebut. Nah, setelah dibungkus dengan daun pisang, kita mulai proses dengan cara dikukus teman-teman ya. Kalau untuk ikan olahan yang dipepes gitu, kita dikukus di kompor ya sampai warna daunnya berubah. Nah, warna daunnya berubah dari hijau menjadi agak gelap, kemudian kita angkat. Nah, itu proses dari pepes ikan, baru kita bisa angkat. Nah, itu berarti ikannya udah matang teman-teman ya. Nah, kalau untuk itu digoreng, olahan dari ikannya digoreng, sama teman-teman, ikannya harus terlebih dahulu dibersihkan sampai bersih. Sisiknya dibersihkan dulu, sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kemudian di bagian perutnya
dibersihkan sampai bersih, dibuang kotorannya sampai perutnya tidak berwarna hitam. Kemudian insangnya dibersihkan juga ya teman-teman ya, sampai bersih. Nah setelah itu, setelah dibersihkan alat-alatnya jangan lupa teman-teman. Alat-alat untuk membersihkan itu ikan, ada pisau, ada telenan ya. Nah setelah itu kita bisa membumbuinya juga. Ada kunyit, ada garam, ada bawang putih, bawang merah ya, ada ya. Terus nanti kita ulek. Setelah diulek dengan halus, kita masukkan ke ikan mujair tersebut. Kita aduk sampai merata dengan ikannya. Nah setelah itu kita bisa langsung proses menggoreng, yaitu alatnya untuk menggoreng. Wajan, ada spatula ya teman-teman ya. Kita proses menggoreng, di situ kita sediakan wajan, spatula, terus kemudian masukkan minyak gorengnya. Nah lihat dulu teman-teman ya, minyaknya udah matang atau belum. Jangan lupa nyalakan juga kompornya ya. Nah setelah terlihat udah agak panas, masukkan ikannya. Nah setelah dimasukkan ikannya, lihat sebelahnya, terus dibalikkan. Nanti kalau udah berwarna kuning, dibalik lagi. Nah itu kalau udah keduanya berwarna kuning, baru itu ikannya udah matang ya teman-teman ya. Nanti bisa diangkat. Kita langsung bisa menyiapkan di tempat, di piring ya. Boleh dihias dengan hiasan ya. Ada biasa dengan tomat, bisa dengan mentimun, dihiasnya ya teman-teman ya. Jangan lupa matikan kompornya ya. Nah kalau manfaat itu olahan untuk dibakar teman-teman, sama ya teman-temannya. Jangan lupa kalau dibakar sama ikannya juga dibersihkan dulu, disisiknya keduanya sampai bersih teman-teman. Perutnya jangan lupa dibuang kotorannya, sama juga dibumbui. Nah bisa ada yang suka pakai bumbu, ada yang tidak, cuman pakai garam aja. Nah bisa langsung dibakar, nanti dihidangkan dengan sambal kecap ya. Kalau tidak suka pakai cabai, bisa pakai kecap aja dimakannya ya teman-teman ya. Nah itu olahan dari ikan teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman, olahan dari ikan. Teman-teman masih semangat gak? Iya, nah supaya kita semangat, kita nyanyi dulu ya tentang ikan. Ya, 1, 2, 3. Ada mujair, ada ikan mas, ada gurame, itu namanya ikan. Ikan sangat berguna. Ikan, itulah namanya. Ikan sangat berguna. Ikan, itulah namanya. Teman-teman, supaya kita mengkreasikan kita mengenal ikan, kita coba ya membuat kreasi dari ikan dengan cara kolase teman-teman ya. Teman-teman sudah pada tahu kan kolase? Iya, nah kali ini ibu akan membuat kolase gambar ikan dari kertas mas pola lingkaran. Nah pertama kita siapkan alat dan bahannya dulu, yaitu kertas mas yang pertama, yang kedua gambar ikan, nah yang ketiga lem,
Nah, yang keempat gunting. Terus kita cari pola lingkaran, bisa dari penggaris yang warna lingkaran ada ya teman-teman. Nah, kemudian kita siapkan kertas emas, kita gunting seukuran dengan pola. Nah, kemudian kita membuat pola di belakang yang tidak berwarna emas. Nah, itu kita buat pola lingkaran di warna putihnya ya teman-teman ya. Di warna putihnya, jangan di warna emasnya. Nah, itu kita buat pola lingkarannya. Nah, itu pertama-tama. Nah, yang kedua, kita menggunting pola tersebut teman-teman. Hati-hati ya pakai guntingnya, jangan dipakai mainan ya, jangan dipakai untuk menggunting apa saja. Itu guntingnya khusus untuk menggunting pola lingkaran dari kertas emas tersebut ya teman-teman. Nah, kita mulai menggunting. Nah, setelah selesai menggunting pola lingkaran tersebut, nah kita siapkan gambarnya. Kemudian setelah berbentuk berbentuk lingkaran, kita lipat teman-teman ya, lipat sama ukurannya ya. Nah, setelah dilipat, dikasih lem yang sebelahnya, yang warna emasnya sebelahnya. Kemudian kita tempel di gambar ikannya teman-teman ya, sampai berurutan. Nah, ditempel-tempel terus berurutan sampai bentuk ikan atau gambar ikannya dipenuhi oleh itu pola lingkaran dari kertas emas tersebut ya teman-teman ya. Nah, itu udah bisa kan teman-teman? Bisa ya. Nah, itu kita berkreasi dari gambar ikan, kolase dari pola lingkaran menggunakan kertas emas ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, kita setelah kita kolase, coba kita berkreasi ya di rumah. Kita berkreasi membuat kolam ikan ya, membuat maket kolam ikan. Nah, teman-teman gampang mendapatkan bahan-bahannya ya. Kita ada styrofoam. Coba kita siapkan styrofoam ya teman-teman ya. Nah, terus kita sediakan juga tusuk gigi atau stick es krim, bisa diganti kalau tidak tusuk gigi, stick es krim. Nah, setelah itu kita menyediakan kertas warna hijau untuk membuat rumputnya ya. Nah, setelah itu membuat rumput atau membuat pohon. Nah, sediakan juga dari kertas warna, kita bisa membuat itu ikan ya, bentuk ikannya. Coba digunting, bisa menirukan bentuk ikan, membuat bentuk ikan dari kertas warna teman-teman ya. Atau bisa juga mengambil dari itu internet, di download atau di copy ya, gambar-gambar, banyak gambar-gambar ikan di internet, bisa kita copy paste terus kita print. Nanti kita bisa gunting kecil-kecil. Nah, setelah itu kita siapkan juga lem atau double tip ya teman-teman ya. Nah, kita siapkan untuk berkreasi. Pertama-tama kita memotong dulu styrofoam ukuran persegi panjang dan pendek. Sediakan juga styrofoam yang bentuknya besar, persegi ya, bentuknya persegi. Nanti untuk kolamnya yang persegi panjang ditempelkan di styrofoam yang
persegi. Nah, setelah itu kita membuat kolam ikan mulai. Nah, setelah itu kita bisa menempelkan ikan-ikannya di kolam tersebut. Kita hias dengan rumput-rumput dan pohon-pohon. Kita bisa berkreasi di situ ya teman-teman ya. Nah, itu proses membuat dari maket kolam ikan. Kita bisa berkreasi di rumah ya, sambil mengisi kegiatan di masa pandemi ini supaya kita tidak bosan ya teman-teman ya. Tadi kita sudah berkreasi kolase gambar ikan. Nah, gambar ikannya bisa kita download di internet, terus kita copy ya, di print. Nah, yang kedua kita sudah membuat maket ya, agar tidak bosan diam di rumah ya teman-teman ya. Nah, kita isi kegiatan-kegiatan kita dengan kegiatan yang bermanfaat agar kita diam di rumahnya kita dalam keadaan sehat, senang dan bahagia teman-teman ya, bersama ayah bunda. Nah, itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang mudah tapi bermanfaat untuk kita, bermain sambil belajar teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga di rumah kita sering melantunkan ayat suci Al-Quran. Kita coba kita bacakan dulu 1 atau 2 surat ya. Yuk kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membacakan surat An-Nas ya sayang ya. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu. Nah, kita agar selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kita selalu membaca surat-surat pendek, melakukan hal-hal yang positif. Yuk kita bacakan lagi 1 surat lagi ya. Kita membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin ya. Alhamdulillah ya. Nah, pertemuan kita hari ini, Ibu Ina tadi sudah membahas tentang ikan air tawar teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan ayah bunda. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu hari ini ya. Nah, Ibu Ina ingatkan lagi, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam ikan air tawar ya teman-teman. Nah, ikan air tawar tersebut macamnya ada ikan mas, ikan gurame, ikan mujair, ikan lele ya teman-teman, ikan nila, ikan nilam, dan masih banyak lagi ya. Nah, setelah kita mengingat lagi macam-macam ikan air tawar, kita juga diingatkan lagi ya warna-warna dari ikan air tawar. Ada warna merah, ada warna hitam, ada warna oranye ya teman-teman ya. Nah, diingatkan lagi juga proses perkembangbiakan ikannya. Tadi ada pertama ada ikan dewasa,
untuk ikan mas ada ikan mas dewasa betina dan ikan mas dewasa jantan. Kemudian dikawinkan di suatu tempat di kolam yang terpisah. Kemudian mereka berkembang biak. Terus mereka bertelur. Nah, telur tersebut berkembang menjadi anak ikan, teman-teman ya. Nah, kemudian anak ikan tersebut tumbuh menjadi ikan dewasa kembali, teman-teman ya. Nah, ada perkembangan di itu ikan mujair. Perkembangan ikan mujair mereka sangat gampang karena mereka tidak memerlukan tempat yang khusus, tidak harus dipisahkan di kolam yang khusus tersendiri. Mereka bisa berkembang biak dengan cara yang mudah, teman-teman ya. Nah, itu proses perkembangbiakan ikan. Masih sama perkembangbiakan ikan air tawar mujair juga, yaitu dari ikan dewasa dulu, kemudian mereka bertelur, kemudian menjadi anak ikan. Nah, kemudian mereka tumbuh lagi menjadi ikan dewasa, terus berulang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, apa tadi dari manfaat ikan? Teman-teman diingatkan lagi ya, manfaat ikan banyak sekali manfaatnya. Jadi teman-teman di rumah harus menyukai ikan, harus banyak-banyak mengkonsumsi ikan karena sangat baik untuk tubuh kita, yaitu untuk kesehatan ya. Nah, untuk kecerdasan kita supaya kita pintar. Nah, karena ikan air tawar tersebut banyak mengandung omega 3 untuk kecerdasan otak kita, teman-teman ya. Nah, biar cerdas kita otaknya, teman-teman. Nah, terus selain itu juga ikan air tawar sangat mudah didapat dan murah, harganya terjangkau. Jadi teman-teman harus menyukai ikan air tawar, teman-teman ya. Nah, ikan air tawar makanannya tadi ada pelet ya. Ada pelet namanya. Ada pelet yang ukuran besar, ada pelet yang ukuran kecil. Ukuran besar peletnya untuk ikan yang sudah dewasa atau sudah besar. Nah, pelet yang ukurannya kecil itu untuk anak ikan, teman-teman ya. Nah, kalau di desa-desa makanan ikan gampang bisa dari dedaunan ya, apalagi di desa gampang didapat dari dedaunan. Ikan gurame contohnya, ikan gurame bisa diberi makan dengan daun pepaya atau daun talas yang khusus ya, yang bukan daun talasnya yang khusus. Ada untuk ikan gurame, selain mudah didapat, meringankan biaya, tidak perlu beli. Kalau dari alam ya banyak di kebun-kebun. Itu ya teman-teman, itu dari makanan ikan. Kita harus selalu menyayangi juga ikan karena ikan ciptaan Tuhan. Kita harus menyayanginya, kita harus selalu merawatnya dengan cara memberi makan ikan tersebut. Nah, teman-teman, ibu ingatkan lagi juga cara atau ikan air tawar dari olahannya, teman-teman ya. Kita bisa mengolah ikan air tawar dengan berbagai macam. Nah, pertama-tama sebelum kita olah, jangan lupa ikan air tawar tersebut kita bersihkan. Alat untuk membersihkan ikan, ibu ingatkan lagi, yaitu pisau, ada tolenan. Kemudian kita bersihkan sisiknya sampai bersih, sebelah kanan, sebelah kirinya. Kemudian kita buka bagian perutnya. Kemudian kita
buka, dibersihkan bagian dalam dari perutnya atau kotorannya, kita buang, terus kita bersihkan pakai air yang mengalir sampai bersih, sampai warnanya tidak hitam, sampai putih. Insangnya juga jangan lupa dibersihkan ya, supaya bersih. Nah, itu cara membersihkan ikan. Kemudian olahan dari ikan tadi kita bisa menggorengnya, terus kita bisa dipepes, kita bisa dibakar. Begitu ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, kita harus selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Jaga kesehatan. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita sama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, innal insyana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.